Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan aplikasi integral yang kedua, yaitu menghitung volume benda putar. Dalam menghitung volume benda putar ini, kita punya 3 metode. Yang pertama, metode cakram, kemudian metode cincin, dan yang terakhir adalah metode kulit tabung. Contohnya adalah benda pejal seperti ini ya, bola, tabung, kemudian ada kerucut. Sebetulnya bola ini merupakan suatu kurva melengkung seperti ini atau kurva parabola yang kita putar terhadap sumbu Y akan menjadi seperti ini. Kemudian tabung adalah sebuah kurva garis lurus yang kita putar terhadap sumbu Y, kita peroleh bentuk tabung. Dan yang terakhir ini adalah kurva tegak lurus juga seperti ini. Kita putar juga terhadap sumbu Y dan akan menyerupai seperti kerucut. Metode yang pertama adalah metode cakram. Seperti ini ya. Terdapat daerah diputar terhadap sumbu X. Kurvanya adalah kurva fx seperti ini. Kemudian batasannya ada di sumbu X A sampai dengan B, dan kita putar terhadap sumbu X. Ya, bayangkan kita putar terhadap sumbu X, maka akan diperoleh bangun seperti ini. Dan kita tidak menghitung luas. Kalau menghitung luas bidang datar hanya seperti ini ya, karena kurvanya kita putar, maka akan diperoleh bangun ruang seperti ini dan kita menghitung volume. Untuk menghitung volume benda putar, kita menggunakan pendekatan iris, taksir, kemudian jumlahkan dan ambil limitnya. Oke, mula-mula kita hanya mempunyai sebuah kurva fx yang dibatasi oleh sumbu X dari A sampai dengan B. Kita yang kita lakukan pertama kali adalah membuat irisan seperti ini. Kemudian kita putar terhadap sumbu X, sehingga irisan tersebut akan berbentuk seperti cakram. Nah, ini dinamakan metode cakram. Metode cakram ini, kalau teman-teman perhatikan, cakram ini merupakan sebuah tabung. Jadi kalau misalnya mau menghitung tabung, kita menggunakan volume tabung ya. Cara menghitung volume tabung, saya yakin teman-teman juga masih ingat. Volume tabung itu adalah saya tulis ulang ya, adalah V dikalikan R kuadrat T, atau luas lingkaran dikalikan tingginya, VR kuadrat T. Kalau kita berbicara mengenai luasan daerah, kita menggunakan konsep panjang kali lebar. Karena persegi panjangnya ini kita putar, maka akan menyerupai tabung. Kita menggunakan volume tabung VR kuadrat T. Sehingga volumenya adalah V R kuadrat T. Ya, menjadi pertanyaannya, V-nya tetap V, tetapi R-nya yang mana, jari-jari yang mana? Jari-jarinya itu adalah ini ya, tingginya atau panjangnya. Panjang ini akan menjadi jari-jari, yaitu dari sumbu X sampai dengan kurva. Kemudian T-nya adalah delta X-nya itu sendiri. Ini ya, V, kemudian R, dan ini adalah T-nya. Maka kalau kita menggunakan integral, V-nya adalah volumenya adalah V dikalikan integral F kuadrat X dx dari A sampai dengan B. Catatannya adalah jari-jari merupakan jarak dari sumbu putar ke batas daerah.
Sumbu putarnya adalah X. Di sini kita masih menggunakan sumbu X, tetapi lain halnya kalau kita berbicara diputar terhadap sumbu Y. Berarti kalau misalnya berbicara tentang sumbu X, maka jari-jarinya berada dari sumbu X sampai dengan kurva Y atau kurva fx. Saya hapus dulu. Oke. Contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X. Yang pertama kita lakukan adalah membuat kurva yang dimaksud. Y sama dengan X kuadrat, kemudian batasnya adalah X sama dengan 2. Kita buat irisannya untuk mengetahui jari-jarinya yang mana. Kemudian kita tentukan diputarnya terhadap sumbu apa. Jika irisan diputar terhadap sumbu X, maka akan diperoleh cakram dengan jari-jari X kuadrat dan tebalnya adalah delta X. Maka rumusnya adalah volume sama dengan V dikalikan integral X kuadrat dikuadratkan dx. V X kuadrat dikuadratkan delta X atau V integral X pangkat 4 dx dari 0 sampai dengan 2. Hasilnya adalah 32/5 V satuan volume. Kalau yang tadi satuan luas, sekarang kita menulisnya adalah satuan volume. Nah, kalau ini diputar terhadap sumbu Y. Maka irisannya harus tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke. Rumusnya sama saja seperti tadi. Perbedaannya adalah tadi berbicaranya fx, sekarang berbicaranya x sama dengan GY. Sehingga delta V adalah V G kuadrat Y delta Y, atau volume sama dengan V integral G kuadrat Y dy dari C sampai dengan D. Contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 4 dan diputar terhadap sumbu Y. Gambarnya akan seperti ini. Mula-mula kita hanya punya kurva seperti ini, dibatasi oleh Y sama dengan 4, kemudian kita buat irisannya dan diputar terhadap sumbu Y. Mungkin kalau kita gambarkan nanti akan seperti ini ya, seperti mangkuk. Rumusnya akan menjadi delta V sama dengan V akar Y kuadrat delta Y atau V Y delta Y. Sehingga volume benda putarnya adalah V sama dengan V integral Y dy dari 0 sampai dengan 4. Hasilnya 8V satuan volume. Metode yang kedua adalah metode cincin. Metode cincin itu luas daerahnya atau kurvanya ada 2, kurva HX dan GX, yang kita putar terhadap suatu sumbu. Yang pertama kita bahas adalah sumbu X. Kalau tadi kurvanya hanya 1 dan dibatasi oleh satu sumbu, sekarang kita punya 2 kurva yang dibatasi pada suatu interval di sumbu X atau sumbu Y. Sama, kita harus membuat irisan juga. Nah, kalau kita membuat irisan di sini, irisannya di antara kedua kurva ya, tidak sampai sumbu yang dimaksud, tetapi hanya di antara 2 buah kurva. Sehingga kalau kita putar terhadap suatu sumbu, akan berbentuk seperti cincin. Nah, seperti ini. Bayangkan kalau kita putar terhadap sumbu X,
Maka seperti cakram tetapi ada bolong tengahnya ya. Nah, lalu bagaimana cara menghitung volumenya? Sama saja menghitung volumenya, tetapi perbedaannya adalah di sini kita untuk mencari jari-jarinya. Nah, jari-jarinya itu adalah HX kurangi GX. Delta V sama dengan V dikali H kuadrat X dikurangi G kuadrat X delta X. Atau volume sama dengan V integral H kuadrat X dikurangi G kuadrat X dx pada selang A sampai dengan B. Catatannya, jari-jari luar adalah jarak dari sumbu putar ke batas daerah paling luar. Nah, ini jari-jari terluar. Jarak dari sumbu putar sampai ke batas daerah paling luar. Berarti ini kan. Kemudian jari-jari dalam adalah jarak dari sumbu putar ke batas daerah paling dalam. Sehingga jari-jari yang dimaksud adalah jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam, atau kurva teratas dikurangi kurva yang paling bawah atau yang paling dekat dengan sumbu putar. Contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D itu dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, kemudian sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap Y-1. Kan seperti apa gambarnya? Nah, diputar bukan terhadap sumbu X, tetapi Y sama dengan -1, artinya di sini kita putar terhadap ini ya. Diputar terhadap Y sama dengan -1, sehingga kalau kita putar akan berbentuk seperti cakram yang bolong tengahnya, atau seperti donat, atau seperti cincin. Cara menghitung volumenya, dari jari-jari yang terluar adalah dari sumbu putar sampai batas terluar. Kemudian jari-jari dalamnya adalah dari sumbu putar sampai batas yang paling dalam. Sehingga bisa kita tulis delta V atau volumenya adalah V dikali X kuadrat plus 1 dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat dikalikan delta X. Mula-mula hanya seperti ini ya, Y sama dengan X kuadrat, tetapi karena digeser 1 maka berubah menjadi X kuadrat plus 1. Kita kuadratkan dikurangi 1 dikuadratkan delta X. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita buat dalam bentuk integral. Oke, hasilnya adalah 176/15 V satuan volume. Yang terakhir kita punya metode kulit tabung. Pada metode ini agak sedikit berbeda dengan dua metode sebelumnya, di mana pada metode cakram dan metode cincin kita menggunakan pendekatan volume tabung, sedangkan pada metode kulit tabung ini agak sedikit berbeda ya. Mula-mula kita punya kurva seperti ini, Y sama dengan Fx, di mana batasannya berada pada sumbu X, yaitu X sama dengan A, kemudian X sama dengan B, dan diputar terhadap sumbu Y. Diputarnya seperti ini, terhadap sumbu Y, maka bangun yang akan kita peroleh kurang lebih seperti ini. Masih seperti tabung, hanya saja tengahnya ini agak kosong ya, atau berlubang, sehingga yang kita hitung adalah volume yang di sini pada kulit tabungnya, bukan yang tengahnya. Bagaimana cara menghitung volume benda putar seperti ini? Maka kita gambarkan ulang ya. Bangun yang kita peroleh adalah seperti tabung, tetapi kita buka tabungnya, maka kita punya kulit tabung seperti ini, dan kalau kita panjangkan ternyata bentuknya seperti balok, sehingga pendekatannya, konsep dasarnya kita menggunakan perhitungan volume balok. Yang sebelumnya kita menggunakan volume tabung, di mana V adalah VR kuadrat T, sedangkan sekarang kita menggunakan volume balok. Cara menghitung volume balok kita semua pasti sudah tahu, panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Nah,
Yang menjadi pertanyaannya, yang mana panjangnya, mana lebarnya, dan mana tingginya. Panjangnya merupakan keliling lingkaran, yaitu VD atau 2VR, sedangkan lebarnya adalah delta R dan tingginya di sini kita sebut dengan H. Sehingga volumenya adalah 2VR dikali H dikali delta R. Baik, seperti ini ya. Yang tadi kita coba gambarkan ulang. Y sama dengan Fx. Seperti ini. Kemudian kita beri batas bawah dan batas atas. Lalu kita buat irisan. Tetap kita buat irisan. Kemudian kita tentukan X. X-nya itu merupakan X atau jari-jarinya itu merupakan batas dari sumbu putar sampai ke irisan yang kita buat. Irisan yang kita buat di mana saja boleh. Irisan itu dibuat untuk memudahkan kita menentukan di mana jari-jarinya. Oke, kemudian delta X-nya ini merupakan tebalnya atau lebarnya, dan H-nya, tingginya itu adalah batas dari sumbu. Sumbu di sini intervalnya berada di sumbu X, bukan sumbu putar ya. Dari intervalnya, sumbu yang menjadi intervalnya adalah sumbu X sampai ke kurvanya, Fx-nya. Nah, ini akan menjadi H. Oke, saya ulangi ya. Jari-jarinya ini adalah X yang akan menjadi panjangnya. Panjangnya adalah 2Vx dikalikan delta X dikalikan Fx. Sehingga kita peroleh delta V adalah 2Vx dikalikan Fx dikalikan delta X, atau dalam bentuk integralnya adalah integral 2Vx Fx dx. Karena 2V ini merupakan konstanta, maka kita keluarkan dari tanda integral. V sama dengan 2V dikalikan integral X Fx dx dari A sampai dengan B. Oke, catatan pentingnya adalah jari-jarinya merupakan jarak dari partisi ke sumbu putar, atau sebaliknya. Contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, kemudian dibatasi oleh sumbu X, dan garis X kuadrat diputar terhadap sumbu Y. Ini contohnya sama seperti yang sebelumnya, hanya saja kita memutar kurva tersebut terhadap sumbu Y. Kurva X kuadrat seperti ini. Kemudian kita kasih batas di X sama dengan 2. Kemudian kita membuat partisinya untuk menentukan yang mana H dan yang mana jari-jari. Diputar terhadap sumbu Y. Sehingga rumusnya akan menjadi delta V sama dengan 2Vx. 2Vx ini dari sini ya. Dari partisi ke sumbu putar. 2Vx merupakan panjang. Jadi kita bayangkan ini adalah volume sebuah balok atau volume selimut tabung. 2Vx adalah panjangnya, X kuadrat ini tingginya, dan delta X adalah tebalnya atau lebar. Saya ulangi, 2Vx itu panjang, X kuadrat adalah H-nya, dan Vx itu adalah tebalnya. Sehingga kalau kita kalikan X dengan X kuadrat adalah X pangkat 3. 2Vx pangkat 3 delta X. Atau kita buat menjadi volume sama dengan 2V dikali integral X pangkat 3 dx dari 0 sampai dengan 2. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung saja ya. Kita buat integralnya dan hitung nilainya. Ada beberapa catatan yang bisa kalian baca sendiri ya. Tetapi ada yang saya lewatkan, mohon maaf. Untuk membuat partisi pada metode kulit tabung ini berbeda dengan metode cakram dan metode cincin, di mana pada metode cakram dan metode cincin partisinya itu dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar, sedangkan pada metode kulit tabung partisi dibuat sejajar dengan sumbu putar. Kalau tadi misalnya diputar terhadap sumbu X, maka partisi dibuat tegak lurus terhadap sumbu X. Karena diputar terhadap sumbu Y, maka partisi dibuat sejajar dengan sumbu Y. Jadi beda ya. Perbedaannya yang pertama, partisi dibuat
sejajar dengan subu putar pada metode kulit tabung. Sedangkan pada metode cincin dan metode cakram, partisinya dibuat tegak lurus. Kemudian perbedaan yang kedua, pada metode kulit tabung ini kita menggunakan pendekatan volume balok, di mana panjangnya merupakan keliling dari lingkaran 2 VR. Sedangkan pada metode cakram dan metode cincin kita menggunakan pendekatan volume tabung, yaitu menggunakan rumus volume sama dengan VR kuadrat dikalikan dengan T. Kalau pada balok kita menggunakan panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya adalah keliling lingkaran. Oke. Nah, ini catatan yang bisa kalian pelajari sendiri. Juga ada latihan-latihan soal yang bisa dipelajari sendiri seperti ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi integral. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.